Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2403015010. Di sini materi yang akan dikaji yaitu tentang konversi NFA ke DFA. Untuk dosen pengampu saya yaitu Bu Atiko. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari finite state automata. Definisi FSA didefinisikan menjadi 5 tupel, yaitu state, input, transisi, start, dan final. Untuk state itu adalah himpunan-himpunannya yang contohnya seperti Q0, Q1, dan Q2. Untuk input itu adalah himpunan simbol yang diperbolehkan sebagai input, contohnya 0 dan 1. Untuk transisi itu adalah aturan perpindahan. Ini memetakan state saat ini dan input ke state berikutnya. Contoh Q0 membaca 0 itu ke Q1. Itu bisa disimbolkan transisinya dengan tanda panah seperti kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk start, state dimulainya mesin. Contoh biasanya Q0 sebagai start. Jadi sebelum memulai mesin, salah satu himpunan harus ada yang menjadi start supaya mesinnya dimulai. Untuk final state di mana inputan selesai atau inputan harus selesai di state final. Jadi untuk mencapai diterimanya transisi itu transisi harus mencapai final state-nya, itu akan diterima. Jika transisi selesainya bukan di final state, maka transisinya akan ditolak. Seperti itu. Untuk jenis-jenis FSA di sini ada DFA dan NFA. DFA yaitu deterministic finite automata, adalah suatu mesin yang hanya mempunyai satu transisi saja di setiap himpunannya. DFA tidak boleh ada empty move dan hanya boleh berpindah dari state satu ke satu state lainnya. Jadi DFA itu benar-benar tunggal. Setiap himpunan hanya boleh mempunyai satu transisi saja. Tetapi untuk NFA yaitu non-deterministic finite automata, adalah suatu mesin yang boleh memilih jalur sendiri. Setiap himpunan boleh memiliki lebih dari satu transisi. Jadi semisal himpunan Q0 memiliki transisi yang jika membaca 0 itu bisa ke Q1 atau Q2. NFA boleh memiliki empty move. Jadi untuk NFA himpunan boleh memiliki satu atau dua transisi seperti itu. Semisal Q0 membaca 0 itu bisa ke Q1 dan Q2. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada konversi NFA ke DFA yang akan saya jelaskan cara kerjanya saat praktiknya. Jadi konversi NFA ke DFA yaitu metode standar yang digunakan disebut subset construction atau konstruksi himpunan bagian. Konversi NFA ke DFA adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah mesin NFA yang bercabang menjadi mesin DFA yang pasti atau tunggal yang setara. Jadi terkadang pengguna bingung karena banyaknya transisi dari himpunan A, contohnya dari himpunan A karena himpunan NFA bisa memiliki lebih dari satu transisi. Seperti itu. Empty closure dari sebuah state adalah kumpulan semua state yang bisa dikunjungi dari state tersebut tanpa membaca inputan apapun. Jadi empty closure atau empty itu bisa membaca transisi tanpa inputan, contohnya 0 dan 1 yang dijelaskan sebelumnya. Oke, kita langsung ke praktiknya.
di sini sebelumnya saya sudah membuat contoh mesin NFA-nya, jadi tinggal saya terapkan dalam video praktik ini. Jadi di sini kita akan taruh key 0, lalu di sini key 1, lalu di sini mungkin key 2, di sini key 3, lalu key 4 di sini, key 5 di sini, dan key 6 di sini. Oke. Jadi saya memiliki 6 himpunan. Oke. Untuk menginput transisinya, kita klik transition creator. Jadi key 0 ke key 1 itu saya akan membuat inputan 1 dan 0. Bisa dibaca 1 dan 0 untuk key 0 ke key 1 nya. Lalu key 1 ke key 2 saya akan menginput 0. Lalu key 1 ke key 3 mungkin saya akan input 0 lagi. Lalu di sini saya akan membuat key 3 looping ya. Lalu key 3 ke key 5 mungkin saya akan taruh 1. Key 2 ke key 5 saya akan taruh 1 lagi. Lalu key 5 ke key 1 saya akan menginput 1. Untuk key 3 ke key 4 saya akan menginput 1, dan key 4 ke key 6 saya akan menginput 0. Oke. Jadi di sini ada contoh mesin NFA-nya. Kita akan tes transisinya seperti apa. Di sini saya akan tes. Oh, sebentar. Maaf. Sebelumnya kita menentukan start dan final state-nya. Jadi saya akan menentukan startnya di key 0 dan final state-nya di key 5 dan key 6. Untuk praktiknya di sini klik kursornya, lalu klik kanan himpunannya key 0, lalu centang inisialnya. Nah, ini adalah simbol start. Untuk final state-nya seperti ini. Untuk key 6 juga. Nah, oke, jadi di sini kita tes mesin NFA-nya bekerja atau tidak. Di sini saya akan membuat 7 untai. Contohnya mungkin yang berakhiran di key 6. Contohnya 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 seperti ini. Ini berapa inputan? Ya, 7. Kita klik OK. Apakah benar di key 6? Oke, benar. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi key 0 membaca 1 itu key 1. Key 1 membaca 0 itu ke key 2. Lalu key 2 membaca 1 itu ke key 5. Lalu key 5 membaca 1 itu balik lagi ke key 1. Lalu key 1 membaca 0 itu key 3. Lalu key 3 membaca 1 itu key 4. Dan key 4 membaca 0 itu key 6. Oke, sudah benar. Untuk contoh untai yang berakhiran di key 5 yang pastinya diterima, saya akan memberikan 7 inputan lagi ya. Contohnya mungkin saya akan ngelooping di key 3. Jadi 1 2 3 4 5 6. Sebentar. Apakah sudah 7 untai? Ya, betul.
Apakah dia berakhiran di Q5? Oke, dia berakhiran di Q5 ya. Jadi Q0 membaca 1 itu Q1, lalu Q1 membaca 0 itu Q3, lalu Q3 membaca 0 itu Q3 lagi, karena di sini akan terus-menerus ngelooping di Q3. Jadi Q3 membaca 0 itu Q3 lagi, Q3 membaca 0 itu Q3 lagi, Q3 membaca 0 itu Q3 lagi, dan Q0 membaca 1 itu ke Q5. Seperti itu. Oke, di sini saya akan mengkonversi dari NFA ke DFA. Caranya klik convert to DFA. Di sini klik done. Oh, sebentar. Di sini pertama klik complete dulu, maaf. Lalu baru klik done. Oke. Di sini sudah tampil contoh mesin DFA-nya. Kita move, kita rotate grafnya dulu. Oke, supaya miring. Nah, seperti ini. Di sini saya akan kecilkan. Nah, seperti ini. Oke, di sini contoh mesin DFA-nya sudah jadi berkat aplikasi G-Flap-nya. Jadi kita akan menggunakan contoh untai yang sebelumnya ada di mesin NFA-nya. Tadi saya menginput contoh untai masing-masing 7 ya. Jadi untuk di 1011 010 dia masuknya kemana? Oke, dia masuknya ke Q5 ya. Jadi Q0 membaca 1 itu Q1, lalu Q1 membaca 0 itu ke Q2, lalu Q2 membaca 1 itu Q4, lalu Q4 membaca 1 itu Q1, lalu Q1 membaca 0 itu Q2, lalu Q2 membaca 1 itu Q4, lalu dan Q4 membaca 0 itu Q5. Oke, contohnya lagi. Contohnya lagi 1 2 3 4 5 6 7. Seperti ini tadi ya. Apakah bisa? Oke, bisa juga ya tadi saat di mesin NFA-nya. Jadi Q0 membaca 1 itu Q1, Q1 membaca 0 itu ke Q2, lalu Q2 membaca 0 itu ke Q3, lalu Q3 membaca 0 itu Q3 lagi, lalu Q3 membaca 0 itu Q3, lalu Q3 membaca 0 Q3, dan Q0 membaca 1 itu ke Q4. Oke, seperti itu. Jadi mungkin saat dikonversi himpunan Q6-nya dihilangkan lalu dipindahkan ke Q4 ya. Oke. Jadi seperti itu cara mengkonversi mesin NFA ke DFA menggunakan aplikasi G-Flap ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.